Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Frankie di channel Kotmangan. Hari ini aku mau ngobrol sama abangku sendiri. Kita berada di kebun sayur, kebun Ya, sayur lah. ada Kebun sayur. terong, ada kacang, Ya. campur. Hari ini kita nggak review makanan ya teman-teman ya. Kita mau cerita-cerita aja tentang gimana abangku ini memulai usahanya untuk bertani lah. Usahanya untuk bertani. Jadi gimana awal ceritanya kok memilih bertani? Awal ceritanya itu sebenarnya ingin membantu teman sih. Sebenarnya awalnya itu karena teman pengen minta tolong carikan pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan seperti di kandang pun kan sudah ada yang jaga di sana. Jadi katanya pengen bertani, cuman ya terkendala dengan permodalan. Ya niatnya membantu tadi tuh, makanya diusahakan gimana caranya supaya teman ini bisa berjalan, kemudian dimodali juga supaya sama-sama ya, mudah-mudahan kedepannya hasil sama-sama lah, kalau berhasil ya bersama-sama. Oh gitu. Jadi sistem sistem pembayaran atau pembagian ini usahanya ini gimana? Kalau pembagian usahanya itu bagi hasil sih. Bagi Jadi hasil. beberapa yang kita harus, modal yang harus kita keluarkan, kemudian nanti apabila hasil keluarkan pembagiannya, keluarkan permodalan dulu, baru sisanya dibagi Dibagi bersama-sama. hasilnya ya. Ya. Berarti modal itu sendiri sama hasil sendiri, jadi Ya, pisah ya. ya, Mm-mm. gitu. Jadi usahanya sudah ada apa aja nih? Ini Usaha ini. usahanya ada kandang ayam, Nah, di ya. kandang ayam juga. Kemudian ini baru merambah lagi ke pertanian. Ya, Pertanian. intinya sebenarnya tujuan utamanya membantu teman lah. Itu aja. Ya syukur-syukur ada nilai lebihnya dari hasil itu tadi, kan kita sama-sama merasakan hasilnya. Oh gitu. Kalau untuk pertanian ini udah jalan berapa lama? Ini mulai dari tahap awal ada perkiraan 2 bulanan sih, dari pertama penanaman timun ini. Mulai timun itu mulai nyangkul secara manual kayak gitu, teman-teman pada nyangkul semua, sudah mulai dilaksanakan dari sekitar 2 bulan yang lalu. Ini sudah mulai persemaian, dan insya Allah 2 hari lagi lah selesai untuk pembibitan dan siap tanam. Makanya teman-teman ini pada lagi ngejar target ini, memburu target di tahun baru itu panen gitu. Panen. Berarti berapa lama kalau punya penanaman cabai ya? Cabai ini ya? Cabai. Kalau untuk cabai itu tergantung, kalau seperti informasinya, karena juga kan baru terjun di dunia pertanian ini toh, jadi juga sambil belajar. Katanya kalau untuk di cabai itu ya sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan untuk cabai yang jenis cabainya cabai tahunan, katanya gitu. Cabai tahunan. Kalau untuk cabai kan ini ada 3 varian nih yang rencana mau ditanam. Yang pertama itu cabai keriting, yang kedua itu cabai sayur yang besar-besar itu. Itu yang merah atau yang hijau atau sama sebenarnya? Ya sama aja sebenarnya, cuman dia cuma kan dituain ada, sampai muda aja ya. Oh, tua dan muda. Kirain itu bakal beda pohon. Enggak, sama aja itu. Nah itu kemudian yang ketiga yang lombok tahunan itu tadi. Lombok tahunan. Enggak ada cabai yang pedes juga, yang kecil-kecil segini. Cabai rawit itu tuh. Cabai rawit enggak ada. Berarti cabai keriting panjangnya enggak pedes. Iya. Sama cabai sayur rencananya ya. Dan cabai yang tahunan itu tadi. Kalau orang bilang cabai ori katanya. Cabai ori. Kalau teman-teman bilang cengis apa gitu. Bahasa Jawanya. Jadi tadi aku lihat itu kan nggak terlalu tahu pertanian ya teman-teman ya. Tadi aku lihat di situ tuh di lahannya itu tuh dikasih apa tuh ya? Terpal kayaknya. Mulsa. Plastik mulsa. Oh, plastik mulsa. Ya. Fungsinya buat apa itu? Itu sebenarnya kalau fungsinya untuk menghambat pertumbuhan rumput pada saat nanti tanaman itu tumbuh kan. Itu biasanya karena pupuk dasarannya itu kan banyak, ada beberapa jenis pupuk dasaran. Itu nanti karena pupuk dasaran itu tadi yang bisa menyebabkan tumbuhnya rumput. Untuk mencegah itu makanya harus dipasang plastik mulsa itu. Jadi gitu. Untuk memperingan supaya nggak nyabutin setiap saat mau panen nyabut. Gitu teman-teman fungsinya dari plastik itu tadi yang kayak terpal itu ternyata biar nggak tumbuh rumput.
Oh gitu, biar lebih Ya, lebih fokus di tanamannya aja berarti ya. lebih fokus Berarti tanaman. awal tanah tuh digunduk, setelah digunduk tuh berarti ada olahan tanah dipupuk tadi ya? Ya, jadi Hmm. setelah dibuat gulutan, kalau Oh orang gulutan. orang Jawa bilang katanya gulutan, setelah digulut itu Hmm. tuh baru dipupuk kandang, kemudian kapur dan lain sebagainya. Itu Hmm. juga tidak terlalu paham, cuman intinya ada pupuk dasaran itu baru ditutup lagi, Hah? baru ditutup plastik mulusanya. Oh gitu. Itu ada waktu nggak? Maksudnya waktu dia habis diaduk dengan Oh, bahan-bahan tadi, pupuk-pupuk tadi, kapan dia harus ditutup? Nggak ada aturan kalau nggak? kalau aturan sebenarnya, apa namanya, setelah diratakan tadi, Hmm. ditutup itu kan ada campuran dari fermentasi E4 pertanian. Oh. Nah itu setelah disemprot E4 pertanian baru ditutup mulsa. Nah Hmm. sekitar 2 mingguan baru dilubangin, makanya tadi Oh seperti iya, ada tadi ada lubang-lubang tadi, ada lubang-lubang. lubang-lubangnya itu, Betul. lubang-lubang untuk penanaman itu Penanaman tadi. penanaman pohonnya Nah, ya. jadi untuk waktu dari penutupan sampai dengan dilubangin itu sekitar 2 mingguan kemarin. Katanya untuk fermentasi supaya apa yang disemprotkan tadi, Oh. bakteri-bakteri jamur dan lain sebagainya yang Terbentuk ya. terkandung di dalam tanah itu mati bakterinya yang Bakteri. jahat-jahat. Oh Jadi gitu. supaya tanaman itu memang tumbuhnya subur, bagus Oh gitu. gitu. Berarti prosesnya lumayan lama ya. Lama. Padahal itu baru pengolahan tanah, belum Mm-mm. sampai proses penanaman. Kalau sebenarnya kalau masalah utama ujung tombaknya itu di pengolahannya. Pengolahan Kalau dari menurut AA loh. dari ini ya, Iya, pengolahan tanahnya. pengolahan tanahnya karena berhasil tidaknya itu tergantung daripada pengolahannya. Oh gitu. Tanahnya dulu. Berarti harus benar-benar pengolahan tanahnya dulu. Benar. Makanya seneng kalau di sini tuh banyak melihat tanaman-tanaman seperti ini, teman-teman. Ya setiap hari cuman kerjanya ngopi aja. Kemudian ngopi sambil bantu-bantu. Iya. Bantu ngeliatin. Bantu ngeliatin. Bantu ngemandorin. Di segmen kali ini teman-teman kita nggak pakai makanan berat ya yang bungkusan, karena biasanya kita dimakan bareng itu makan pakai bungkusan. Nah untuk hari ini kita makannya gorengan doang. Jadi nggak perlu makan makanan anu lah. Jadi kita nggak ada review. Dan di sini di hutan jadi jauh dari warung masalahnya. Jauh dari warung. Tadinya abang ini mau aku ajakin berburu loh. Biasanya kami tuh berburu burung. Cuma tadi nggak mau diajakin. Karena banyak. Kenapa nggak mau? Karena banyak sibuknya banyak ini nih, makanya banyak kesibukan. Ya. Jadi untuk berburu di pending dulu, nanti tunggu ada waktu-waktu yang longgar lah kira-kira. Jadi nanti kalau ada waktu untuk berburu bakal dikontenin lagi teman-teman. Kita buat kontennya lagi nanti kalau berburu. Kalau mau acara makan-makan daging burung. Di sini enak banget loh teman-teman tempatnya tuh, karena ini banyak pohon-pohonan kan, dingin. Beda kayak di kota tuh berisik. Apalagi kalau teman-teman yang di sini itu tuh, yang dengar suara malam hanya suara jangkrik. karena di sini tinggalnya berdua, memang benar-benar di hutan teman-teman. Nggak ada listrik ya. Di sini lampunya pun mengandalkan cuma satu bohlam sama aki untuk penerangannya. Aki motor, ada aki mobil untuk penerangan. Memang tinggal di sini ya? Iya, tinggal di sini. Kalau untuk mandi, mencuci, dan buang air ya memanfaatkan lahan yang alam ya. Semuanya di alam. Ini back to nature itu yang sesungguhnya ini teman-teman. Semua kembali ke alam kan. Ya. Jadi yang bikin salut sebenarnya teman-teman ini pada semangat juangnya tinggi gitu. Benar. Kalau umpamanya kayak kita yang biasa di kota, teman-teman kesini pasti senang sih sebenarnya yang pertama. Tapi kalau umpamanya kalian mau tinggal ini, kayaknya pikir-pikir kalian. Bakal pikir-pikir kalian. Penjualannya gimana biasanya kalau penjualan? Penjualan ini kalau teman-teman ada yang ini sih, ada yang datang ke sini, ada yang minta diantar, minta diantarin juga ada yang. Tergantung permintaan aja lah. Kemarin harga ini timun yang sudah mulai panen kan? Timun sudah mulai panen. Itu harga yang paling tinggi berapa tuh? Kemarin jual 9.000 ya mas, 9.000 per kilonya. Tapi sekarang sudah turun teman-teman. Ini karena banyak ini ya, banyak ladang yang sudah mulai panen juga, jadi banjir timun. Banjir timunnya, jadi harga juga ikut harga pasar kan, jadi ikut turun. Itu mulai buka lahan juga tuh. Iya. Mau buka apa? Itu punyanya Mas Sahid rencananya. Makanya di sini katanya
Mas No, Pak RT, aku tak dirikan RT baru aja katanya, RT kayak Tani. gitu, RT Tani di sini. Karena di sini banyak, di situ Pak Poharigoang, Mas Kusnul rencananya, di sana Mas Sahid. Jadi rame di sini. Itu mau tinggal di sini juga apa enggak? Mau ditinggal? Dia mau di, hah? Iya, mau Rame. tinggal sini, makanya rame lah nanti di sini. Jadi komplek pertanian. Di sana Mas Sahid itu mau tanam apa? Terong, kemudian telo rambat, kemudian apa lagi ya Mas? Beda tumbuhan. Jagung. Jagung. Sebelah buncis sama kacang. Iya. Buncis kacang. Jadi di sini varietas semua jenis sayur di sini pusatnya. Jadi broker-broker datang nggak repot lagi nyari. Mau nyari sayuran apa ada di sini ya? Iya, ada di sini. Di sini lengkap semuanya. Di sini lengkap. Tinggal datang aja ke Pangkalan Banteng. Perjalanannya jauh kalau dari Pangkalan Bun ya. 2 jam. 2 jam. 2 jam paling santai. Kalau santai, kalau mau agak laju sedikit ya 1 jam lah. Tomat lagi mahal, tomat. Mahal banget tomat kemarin tuh. Dari pengepulnya. Dari petaninya 40.000 lah. Mahal. Kemarin di sana katanya di pasar kemarin aku udah beli pasar 75.000 sekilonya. Ngeri, 75.000 tomat. Gimana Mas, Anda tertarik dengan tomat? Kita gas. Cepet kan? Cepet dia. Berapa bulan? Kalau tomat? Tomat berapa bulan? Wah, bentar aja padahal ya. Bentar. Tapi yang olahnya juga yang lama nggak itu Mas anunya sih? Apa namanya? Aktifnya? Ya, lama. Kayak timun. Wah, itu prospek juga padahal ya. Nggak lama, cepet dia muternya berarti. Iya. Cuman yang jadi masalah tuh pinggang sebenarnya. Kalau nyangkul terus gitu pinggangnya yang sakit. Berarti yang jadi masalah bukan bukan tanamannya, pinggang. Karena itu yang ramah lingkungan. Permasalahan di pertanian ini kenapa kok orang nggak mau bertani, yaitu banyak penyakitnya juga. Banyak penyakitnya. Resikonya banyak juga berarti. Iya. Kalau di pertanian main kuantiti ya. Semakin banyak hasilnya, iya. semakin gede juga teman-teman. Yang penting jangan nyerah. Wah, jangan nyerah. Itu yang pertama tuh. Paling utama itu jangan menyerah. Baru kena hama sekali langsung nyerah. Enak di tani itu kalau lihat kayak gini enak kayak gitu. Cuman nggak betah itu kalau nyangkul kayak kalau ini sudah mulai pemeliharaan modelnya ya. Bisa pemeliharaannya aja kayak ini. Kalau yang kayak gini bentuknya. Kalau yang awal-awalnya kan memang harus bikin gundukan dulu. Olah tanahnya. Jadi kalau seperti kan nggak punya basic di situ gitu loh. Jadi nggak paham. Ini juga sambil belajar dengan teman-teman apa sih sebenarnya anunya gitu. Jadi supaya tahu, siapa tahu gitu. Mau nyangkul juga nanti kalau sudah pensiun. Jadi bertani di sela-sela kesibukan apa nih Pak? Ya di samping kalau sudah pulang sekolah sore kayak gitu untuk kegiatan sore, kalau nggak ya ke kebun ya ke kandang. Ini di kandang juga lagi bersih-bersih. Iya, mau proses bersihan habis panen. Habis panen kemarin. Jadi kandang ayam. Jadi kandang ayamnya ada sepertinya abang nih ya. Kandangnya cuma kita nggak bisa ngeliput ke sana karena kosong sudah. Percuma kita ngeliput sana. Tainya ada Pak yang di bawah. Tak ada kalau tainya banyak. Tainya banyak. Sebagian ya. Kemarin sudah masuk sini. Iya. Anda masuk di tanah sini. Jadi pupuk kandang dari ayam di sana dioper ke sini untuk olah tanah. Sebentar lagi sebelah sini lagi nih mau dibongkar lahannya nih. Tunggu panen. Ini kebun eukaliptus EP. Kalau kebun EP ini kan urusannya dengan PT ya. PT Korinti Jahutani kan. Kerjasamanya dengan PT Korinti. Ini udah berapa tahun ya? Ini sudah nanti di Januari nanti 6 tahun. Oh, udah 6 tahun. Tinggi banget nih. Ada sekitar. Tapi dia nggak bisa besar ya. Cuma lurus ke atas gitu aja. Ya lurus ke atas dan diameter anunya juga membesar kalau memang karena yang mungkin tanahnya bagus. Tapi banyak juga yang tumbang gitu. Tumbang kan apa? Akarnya nggak nancep dalam. Iya, namanya dia kan modelnya kayak apa namanya? Pembibitannya itu kan model kayak dipatahkan kayak gitu terus dikasih perangsang akar gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada akar tunjang yang ke dalam sana. Makanya karena posisi kayunya ini kan tinggi kayak gitu, kena terpaan angin nggak kuat itu tumbang. Ini Orindo buat apa gitu? Orindo ini diekspor ini. Kayunya jangan ambil kayunya atau daunnya. Ambil kayu.
Padahal ini bisa diekstrak untuk minyak kayu putih kan. Ya cuman mungkin karena di sini kerja sama pabriknya juga nggak ada, Pabrik kayu aja di sini ya, bukan pabrik minyak. bukan pabrik minyak Bang, bukan pabrik pengolahan minyak. Padahal dari pohon itu bisa banyak ya, sama daun-daunnya kan masih bisa buat Iya sebenarnya mungkin didestilasi ambil minyak asirinya kan. iya minyak eukaliptusnya itu jadi minyak kayu putih Minyak kan kayu putih. Memang daunnya bau banget, bau minyak kayu minyak kayu putih. Eukaliptus. Nah, kalau teman-teman nggak tahu pohon eukaliptus, ya ini pohonnya. Nanti aku sepilin gambarnya. tapi ini ya karena tidak terawat jadi ya seperti semak belukar. Iya betul. Tapi nggak masalah aja kan sebenarnya, kalau umpamanya mau panen kan langsung dihantam semua. Sebenarnya setiap jenis apapun tanaman itu harusnya ada pemupukan. Ini seumur selama 6 tahun nggak pernah dipupuk. Nggak dipupuk, suburnya kayak gini, kalau kayak gimana kalau dipupuk kan. Iya. Sebenarnya Kalau itu gede banget di skalanya perusahaan mereka pupuknya kan rutin. Karena memang kerjanya mereka itu. Iya, maksudnya dari situ. Apalagi di model kayak tekstur tanahnya yang berbatu kayak gitu tuh kalau nggak buat pupuknya juga nggak menjadi. Kayak di daerah atas, daerah Pangkut, daerah tanah yang keras, tanah merah itu ya, tanah merah daerah sana, daerah Pangkut. Daerah yang berbatu itu juga kalau nggak dipupuk juga nggak bagus. Memang paling utama di pengolahan tanah ya. Intinya udah panen berapa kali ya timunnya? Berapa kali Mas? 10 kalian lebih. 10 kali lebih tuh, lumayan tuh. Modal berapa modal bikin timun yang seberapa? Modal enggak anu ya Mas? Enggak banyak. Ini berapa Mas? Berapa batang perkiraan ini nih? 800-an batang. 800 batang timun sudah 10 kali panen. Tapi harganya beda-beda ya Mas ya sekali panen ya. Proses panennya juga bergantian. Hari ini panen, besok istirahat, besoknya lagi panen. Kayak gitu katanya. 2 hari sekali. 2 hari sekali apa 3 hari sekali Mas? 2 hari sekali panennya tuh. Asik ya, katanya pertumbuhan timun ini lebih cepat. Kemarin semalam aja cepat banget. Kemarin bantu manen. Itu tuh dapat sesak setengah ya Mas, 1 karung setengah. Hampir 2 karung. 1 karungnya berapa? Itu berapa kilo? 60 kilo. Lumayan berarti ya. Iya. Dia kalau umpamanya perbandingan dari modal awal sama hasil, kalau timun berapa? Modal selisihnya. Untungannya. Modal timun 1 juta, baliknya nggak kehitung. Baliknya nggak kehitung. Karena lewat dikirim, asal gajian kirim ya Mas, bayang kirim ya. Asal gajian dikirim. Ya memang kayak gitu. Karena dapurnya ada 2. 2 dapur. Karena ada dapurnya 2, satunya dapurnya di Jawa. Terus 1 dapur masih enak kayaknya. Jadi istrinya Masnya itu di Jawa, mesin pencari uangnya di sini. Di sini mesinnya. Di sana tinggal kode saja. Kodenya gitu. Kode langsung bunyi kluning ya gitu. Gak tahu di sini punggungnya sampai mengkilat gara-gara nyangkul. Ya tapi itulah perjuangan. Namanya berkeluarga ya, tanggung jawab dengan keluarga juga kan. Iya betul. Lebih jauh karena ada anak istrinya, orang tuanya juga. Mungkin ada rencananya nanti suatu saat kalau memang lancar di sini mungkin bisa gabung lah. Dibawa merantau. Lihat dulu hasilnya. Mudahan lancar. Kadang pulang sekolah sampai sore di sini, sampai mau maghrib nongkrong. Ya di sini. Sambil bantu-bantu. Kalau ada yang dibantu, kalau nggak ada nongkrong aja ngeliatin, tapi pasti kopinya keluar. Ya. Pasti buat kopi. Kopinya harus gambar apa? Kapten. Kopinya gelasnya harus kapten. Kalau di sini kopinya harus kopi ini kayak gini, banyak ampasnya. Kapal api ya? Ini ya bukan kopi kapten ini. Oh, kopi kapten memang. Rasanya kayak kapal api ya. Kalau kapal api kayaknya kurang sekarang deh. Ya udah nggak enak lagi ya? Ya kurang nyaman ya Mas ya. Enak kapten. Kalau dulu kan primadona lah masih kapal api, sekarang ganti kapten berarti ya. Kapten. Kopi pakai ampas. Kopi hitam. Jadi sehari itu bisa sampai 4-5 gelas
Hari ini 2. Hari Berarti ini masih ada kuotanya. ya, Masih ada. nanti sore ini nambah lagi nih. Itu ada satu lagi itu masih nongkrong satu. Mau kalau punya perokok itu memang temennya harus ngopi. Cuma kalau di kota kopinya kayak gini nggak ada ampasnya. Ya, Kopi susu kalau di kota. Kalau di kampung petani biasanya kayak gini, nggak ada ampasnya. Nggak ada ampasnya nggak enak. Enak ya? Iya. Pernah nyobain nggak yang nggak ada ampasnya? nggak Kopi, enak, memang nggak kopi. pernah. Oh, memang nggak cocok. Memang khasnya kalau sudah Hmm. di kandang, di Kerja berat. kebun kayak Hmm. gitu, pokoknya lebih sedap. Malah kalau kopi-kopi kayak kopi Kopi-kopi cappuccino, kafe itu. kopi-kopi kafe itu nggak nggak nyaman, nggak terasa. Bahkan di sini teman-teman rokok yang seperti ini jarang dirokok. Yang bungkusan, Ya. yang bawaan dari pabriknya. Itu ngelinting Ngelinting. dengan khasnya Banjarnegara, dengan menyan di dalam. Oh, dikasih menyan. Jadi juga terbiasa nih. Kalau nggak rokok Pedes nggak? Hah? Pedes nggak kalau pakai menyan? enggak sih, cuman lebih Baunya. ada reaksi agak hening-heningnya. Bisa nge-fly, bisa nge-fly. Bisa Bisa nge-fly nge-fly beneran. karena Mabok gara-gara baunya mungkin. enggak, tapi memang kalau nggak terbiasa ngerokok menyan, terus nggak ngerokok menyan kayak kurang lengkap gitu loh. Oh gitu. Penyemangat, Iya. dopingnya berarti harus ada menyanyi. Harus ada dengan bantu perewangan yang ada Dengan bantuan gaib ya Iya, berarti ya. Wow, bantuan supaya kekuatannya makin bertambah. Nyangkulnya makin cepat. Biasanya nyangkulnya pelan kayak gini. Oh gitu. Nyangkulnya lebih cepat. Enggak ngelitingin pakai alat, enggak. Enggak. Manual berarti. Itu kalau orang yang di kota-kota, Iya, di anak-anak kota-kota muda, ngeliting gitu. anak-anak muda kan pakai itu kalau di kota-kota. Heeh. Kalau di sini ini tradisional. Kalau karena nggak ada kulit jagung aja di sini. Mungkin kalau ada kulit jagung mau pakai kulit jagung. Iya, iya. Jadi Kayak kayak zaman dulu tuh, kayak mbah-mbah zaman iya, dulu. kayak mbah-mbah zaman dulu itu Rokoknya pakai kulit jagung. Lintingannya bukan pakai papir. bukan pakai papir. Tembakunya enggak tembakau cabai, Mas. Itu tembakunya lebih mahal dari tembakau Iya. cabai. Iya. Tembakau Kalau cabai. tembakau cabai satu bijinya kan 10.000 ya, Mas. 10.000 itu malah 35.000. Apa nggak lebih ampuh itu? Tapi kan cabai kan pedes toh. Yang Ya, yang pedes itu. wah, itu basah. kan anunya aja, merek Label. Oh, aja. label. Basah Tembakau. tapi lebih basah tuh dia. Iya, Kalau yang kering, kalau ini kering. yang kering, tembakau kering. Langsung dari Jawa juga kirimannya. Iya, itu Hmm. khusus hanya Khusus. Banjarnegara. Jadi ada di pasar itu orang jual tembakau Nah. lengkap dengan menyannya itu ya hanya di warung itu. Warung rokok Banjarnegara. Oh kayak gitu. Ternyata beda. Kirain semua tempat tembakau sama. Enggak ya? Enggak, beda-beda. Hmm. Supaya ngambil wanginya sih. Iya, wanginya. Sebenarnya itu bukan menyan untuk Ritual. untuk ritual Ritual bukan. Memang dari aromanya. Biar sedap mungkin baunya. Sebenarnya ada pohonnya kah Mas di Jawa sana tuh? Oh di Sumatera. Oh, Getah kah itu getah? Oh getah, menyentuh getah. paling kalau dikiranya Mas rokoknya menyan, terus rokok tembakau biasa, terus pakainya itu kayu garu kayak gitu, paling keren kayaknya Mas. Apanya yang pakai kayu garu? Iya, maksudnya galihnya kayu garu kan biasanya orang Oh yang gini cangklong. bukan, kayu garu itu kan yang diekspor ke luar negeri untuk jadi bahan bakunya minyak wangi toh, Oh. parfum itu. Mm-mm. Cuman kan per kilonya itu sampai ratusan juta Iya gitu. garu. Garu. Hmm. Mungkin keren biarpun lintingannya. Mm-mm. Mungkin kalau pakai itu kayaknya lebih harum lagi Lebih gitu. harum lagi. Kalau nggak ada menyan bisa nggak dikasih pakai getah meranti itu Mas? Kontak. Pakai getah meranti meletup. Kalau di sini kan dulu banyak Mas. Meranti. Waktu zamanku kecil dulu tuh ada batang ini toh, Batang pohon orang bikin merica, nanam merica, yang terus ada biasanya getahnya itu getah meranti. Nah itu kalau tumbuk kasih api lempar tuh Ya, gitu. seperti Keren. kembang api. Kayak kembang api. Getah Itu meranti. kembang api zaman dulu. Sekarang udah jarang yang nyari kayaknya ya. Nggak Kalaupun ada dicari susah karena udah beberapa tahun yang lalu jadi pasti lebih dalam lagi dia. Pohon-pohon juga kan udah nggak ada. Zaman dulu masih bongkar-bongkaran kan. Kalau di sini siang-siang meskipun panas tengah hari nggak kerasa panas karena teduh banyak pohonnya. lagi. Jadi aman di sini. Dingin, tempatnya enak sejuk karena angin terus ada. Nah, kemarin tuh beli itu ceritanya tuh. Apa itu? Beli galon kocor. Buat apa tuh? Nah, itu
juga kan baru tahu alatnya kalau seperti itu. Cuman dipesanin aja, maksudnya suruh Mas belikan ini kayak gitu. Tanya toko pertanian itu rupanya. Jadi galon itu fungsinya untuk jadi pupuk yang dianu tuh nggak ditabur sistemnya. Jadi diaduk di dalam air kayak gitu, terus airnya itu yang diuntuk. Iya, Gitu. Oh, berarti dari sistem kocor namanya. Oh, tapi sebenarnya pupuk. Pupuk, air pupuk lah. Cuman Iya. dari dicairkan. Mau dipan sendiri tuh, pakai selang pakai paralon, habis itu pakai selang pembuangan mesin cuci sama galon 20 liter ya. Itu tuh juga lumayan harganya tuh. Berapa? 135 lah. Padahal bikinan sendiri ya. Ya mau modifikasi karena kan mau sudah siap pakai kalau yang itu kan. Daripada bikin lagi kan. Emang aneh-aneh ya pertanian ini sekarang. Mulai memudahkan sih, inovasinya lebih memudahkan. Ini baru satu jalur ya teman-teman. Satu jalur itu ada 1, 3, 4, 5, 4 gundukan. 4 gundukan. Sebenarnya ada 3 jalur. Sebelah sana lagi masih ada 2 jalur. Dan di sini baru ini juga tahu maksudnya. Oh ternyata orang fungsinya selang drip, fungsinya selang piping gitu tuh. Ya tadi selang piping itu selang yang kecil tadi tuh, gitu kan? Yang ditusuk tadi tuh supaya ngocorkan air tadi. Jadi penyiramannya nggak manual. Menggunakan mesin. Jadi teman-teman di Jawa kan sudah pakai sistem kayak gitu, nggak seperti kita di sini paling mesinnya mesin Alcon dan semprotnya semprot biasa datangin. Gitu. Kalau ini kan tinggal buka keran, ngocor dia langsung semuanya. Ya model otomatis pertanian modern. Udah modern tuh. Karena juga rencana yang mau ditanam ini kan sekitar 6.500-an batang. 6.500 batang cabai ya teman-teman ya. Makanya membayangkan itu tuh nanti kalau panennya berapa orang? Iya nggak tahu karena dalam satu batang itu kan banyak gitu tuh. Ngitilin satu-satu. Yang nggak bisa bayangkan itu. Terus kalau sehari itu dapatnya berapa batang? Panjang teman-teman, panjang banget. Sebelah sini aja tuh. Panjangnya itu 120 meter. 120 meter. Lumayan capek tuh. Bukan lumayan capek banget nanti tuh kalau panennya. Kalau panennya karena kan dia harus memikilinya satu-satu. Nggak seperti sawit kan satu tandan kan dalam satu batang paling satu batang tandan. Cuma dua tandannya diambil panen. Kalau ini kan harus metikin satu-satu. Itu yang nggak bisa bayangkan. Terus gimana bentuk kukunya itu tuh bisa jadi kukunya nanti dimodif dulu sebelum saya dimodif. Kalau padi kan dibikin kayak arit ada arit gitu model gitu kan, kayak arit kecil gitu. Kalau ini kan nggak bisa, kalau ini pakai tangan ngambilnya, pakai kuku, model kuku ya. Kalau dipatahkan kalau pakai kayak pick gitar itu bisa nggak sih? Disangkutin pick gitar tapi kayaknya susah deh. Maksudnya agak ribet, malah lama ya. Soalnya kita ngejar waktu juga untuk panen itu dalam satu trip panen berapa kali apanya? Nanam sekali, panennya untuk berapa kali? Bisa banyak kali itu. Banyak kali ya. Iya, karena dianya kan matangnya nggak mungkin rata kan, satu pohon nggak mungkin langsung merah semua. Pasti dianya bertahap. Nanti yang merah bagian sini, ambil bagian sini yang merah-merah dulu, nanti ganti lagi, kayak gitu bergantian. Katanya kan bisa 3-4 hari sekali panen. Ya kalau sekali panen misalkan 200 kilo misalnya. 200 kilo kalau dengan harga paling kecil lah sekarang misalkan 30.000. 30.000 itu baru dari pengepul ya teman-teman, belum lagi di pasar. Kan di pasar di up lagi deh marginnya gitu. Jadi kalau mau usaha itu paling enak sebenarnya pedagang ya. Pedagang untungnya udah banyak, gak capek ngapain kan, dia modalnya cuma memasarkan kan, mengambil keuntungan dari para petani. Tapi memang kalau nggak ada petani, nggak ada tukang ecernya, nggak bisa nggak jalan juga. Cuman kadang-kadang pedagang itu ada oknum-oknum pedagang yang kadang bisa mempermainkan harga dengan petani, itu yang sakitnya. Ibaratnya dia memanfaatkan, padahal yang berujung tombak dari kita semua di sini dari petani sebenarnya. Petani bisa nggak main akal gitu, maksudnya petani nanti dulu aku nggak mau gitu, nggak bisa. Begitu panen langsung kirim pokoknya gitu ya. Paling ya pindah maksudnya mencari pengepul atau penampung yang memang benar-benar bisa dipercaya dan yang harganya sesuai dengan harapan mereka. Yang lebih mahal lah intinya daripada siapa yang berani ambil mahal lah.
Cuman kan biasanya kalau pengepul juga memikirkan kalau ambil mahal nanti penjualannya jualnya jualnya gimana pengepul. Betul. Cuman kan ada oknum-oknum pedagang, maksudnya pengepul yang nakal kayak gitu, memanfaatkan Situasi. situasi, pengen mencari keuntungan lebih kan. Padahal itu sudah untung loh padahal ya. Hmm. Dari 30 misalnya petani ngasih 30, nanti dia dijual 40, sampai pasar itu bisa 75, 100. Wah. Cabai itu ya, kita ngomongin cabai aja sebenarnya. Karena penjualan cabai kan memang kayak gitu. Di daerah kita ini di Kalimantan Tengah, khususnya di Pangkalan Bun, sering banget itu kita dapat cabai-cabai yang mahal. Sampai harga kemarin lebih dari 100.000. Beli 5.000 paling dapat 10 biji kalau udah yang 100 ribuan. Nah itu yang berat. Nah, ternyata ada oknum nakal kadang-kadang kayak gitu. Karena prosesnya panjang loh teman-teman. Sebenarnya kalau dengan harga 30.000 1 kilo, dengan apa kerja keras yang Luar biasa. kerja kerasnya luar biasa petani itu kan. Udah dari ngolah tanah tadi, dia mulai ngolah tanah, habis itu mulai pembibitan sampai penanaman, belum perawatan. Wah banyak padahal dia 30.000 kilo. Tapi memang itu tadi karena main kuantiti, mereka main kuantiti. Semakin besar kuantiti yang didapat, besar juga untungnya kayak gitu. Yang penting perawatannya benar-benar maksimal supaya hasilnya pun maksimal. Petani bisa nggak dibilang rugi gitu? Bisa. Banyak petani-petani yang rugi. Itu karena apa biasanya? Iya. Seperti kalau di Lombok ini dengar-dengar cerita, juga kan baru terjun. Iya, karena baru terjun kita ngobrolin yang tahu-tahu aja ya. Iya, yang tahu-tahu aja. Dari cerita pengalaman teman-teman itu sebenarnya kan banyak jenis penyakit yang menyerang di Lombok ini. Di tanamannya ya. Di tanaman Lombok ini, mulai dari katanya patek, kemudian ada mati batang, ada segala jamur akar dan sebagainya. Nah, mereka tuh sebenarnya mencari cara gimana supaya menanggulanginya. Jadi kalau sebelum terlanjur itu biasanya lebih ke pencegahan dulu sih sebenarnya. Supaya misalkan kayak patek itu kan biasanya buah, kalau yang jenis patek itu model kayak yang hitam-hitam lah. Jadi buah Lombok itu belum tua, tapi dianya kayak mateng. Iya, kayak mateng. Bukan kayak busuk gitu loh, kayak busuk gitu loh. Tapi di pasar nggak pernah kelihatan Ya, soalnya. ada, karena di pasar itu sudah yang bagusnya ya, sudah disortir, Jadi seperti ada teman juga sih di desa juga. Teman itu nanam berapa 10.000 batang kalau nggak salah. Gagal panennya. Semuanya? Gagal panen, artinya waktunya panen karena penanganannya lambat, keburu diserang dengan penyakit patek. Nular nggak tuh? Nular. Oh nular, banyak memang. Jadi dia panennya itu yang Lombok yang bagusnya itu 2 ember cat yang 20 kilo itu, yang buangnya 6 ember. Waduh. Nah seperti itu kan artinya toh, maksudnya modal nggak balik. Iya, modal nggak balik, karena untuk perawatan dengan kapasitas 10.000 batang itu kan juga bukan sedikit dana untuk membeli obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi karena keteledoran, karena ketidaktahuan mungkin ya, intinya teledor lah. Kalau penanganannya lebih awal kan, penanganannya lebih awal itu bisa selamat. Ya bisa selamat dan nggak akan terjadi seperti itu. Sebenarnya kata teman yang ini nih, petani ini nih bisa ditanggulangi, yang penting pencegahan dulu. Makanya obat-obatan tuh harus di awal itu lebih ini. Sekiranya ada sudah yang terindikasi kena penyakit itu, segera di dosis naikkan. Oh gitu. Makanya juga berarti kemarin petani yang kemarin gagal. Modal nggak balik. Wah modalnya gede loh. Modalnya gede nih. Karena dia tadi 10.000. Punya awan gitu berapa? 6.500. 6.500. Itu aja kurang lebih berapa? Ya. Lebih berapa? Ya lumayan lah. Kalau satu motor dapat ya. Satu motor dapat. Itu belum sampai finish. Belum selesai, baru awal. Karena memang modalnya di awal yang besar. Yang besar itu ya di awal, segala persiapan mulsa, kemudian selang dripnya, selang pipingnya, pupuk dasarnya, kemudian fermentasinya, itu peralonnya, mesinnya. Air untung sih dekat dengan sumber air ya. Iya, kalau umpamanya jauh, biasanya ada yang jauh dari sumber air, mereka membuat kolam penampungan tanda hujan. Berarti kayak juga dibuat bisa terpal gitu. Dibuat kolam terpal khusus di tengah-tengah supaya kalau pas hujan memang dibuat
bentuk kotak seperti itu, terus dikasih biasanya kasih seng atau kasih apa supaya airnya airnya semuanya lari ke Iya. terpal itu. Oh gitu Gitu. sistemnya kalau jauh dari air. Karena kebetulan di lokasi ini dekat sama air, jadi masih untung. Makanya teman-teman ini ya mudah-mudahan intinya ya tadi seperti yang bilang di awal, niatnya membantu yang saling menguntungkan. Iya, sama-sama untung sih Ya, sebenarnya. ibaratnya Kalau dia untung, kalau ininya berhasil, untungnya sama-sama. Kalau rugi ya kita, kalau rugi kayaknya tipis kerugian ya, karena tipis rugian. memang keinginan siapa sih yang pengen bekerja kalau nggak ada hasil? Iya betul. Kalau semua pekerjaan selalu ada risikonya kan. Iya, cuman kan gimana caranya untuk mengurangi resiko? Iya, mengurangi risiko. Jadi kalau bisa ditanggulangi juga risikonya, jangan sampai risiko itu benar-benar terjadi. Iya. Betul. Oke teman-teman, video cerita hari ini nggak makan bareng ya, kita minum bareng, gorengan aja makan barengnya. Cukup sampai sini aja. Saya Frankie, ini abang saya Johan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.